Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Jika orang Inggris mengucapkan good morning, Jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, Dan jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa. dan sepatutnya kita umat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Siti Maisarah. Saya Lufi Muzayana. Saya Anggi Widianti. Saya Dewi Stiani. Saya Elsa Safitri. Saya Vika Lestari. Saya Bunga Citra. Kami dari kelas 12 DKV ingin menampilkan video podcast kami yang membahas tentang sejarah kerajaan Majapahit, yaitu dengan mapel bahasa Indonesia. Saksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Siti Maisarah dan teman saya. Anggi Widianti. Kami di sini berperan sebagai host dari sebuah podcast kami untuk mengisi nilai mata pelajaran bahasa Indonesia dengan guru Bu Asri. Selamat datang di podcast Cherry Band. Tempat kita mengenali lebih dalam tentang sejarah dan budaya Nusantara. Hari ini kita akan membahas salah satu kejadian terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia, yaitu Majapahit. Mari kita simak perbincangan menarik dari teman-teman kita yang berasal dari SMK Minhajutulab Al-Amin. Sebelum itu, mari kita perkenalkan narasumber kita hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Bunga Citra. Nama saya Vika Lestari. Saya Lufi Muzayana. Saya Elsa Safitri. Dan saya Dewi Stiani. Oke, seperti yang dijelaskan oleh Mai di awal tadi, topik kita kali ini sangat menarik, yaitu Kerajaan Majapahit. Mungkin ada yang bisa memberikan gambaran umum tentang kerajaan ini. Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri sejak tahun 1293 hingga abad ke-16. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada. Nah, betul sekali. Majapahit tidak hanya besar secara wilayah, tetapi juga kaya dalam seni, budaya, dan sastra. Kita bisa lihat dari banyaknya candi dan prasasti yang ditinggalkan. Di sana kita bisa menemukan banyak artefak yang memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Majapahit. Menurut saya, kerajaan Majapahit itu sangat inspiratif. Wah, menarik sekali. Lalu bagaimana dengan struktur pemerintahan Majapahit? Yaitu Majapahit sangat berstruktur, ada raja sebagai pemimpinan tertinggi, kemudian Majapahit yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Selain itu, ada dewan kerajaan yang terdiri dari para bangsawan dan tokoh penting. Dari sudut pandang antropologi, masyarakat Majapahit sangat kompleks. Ada hierarki sosial, sistem kepercayaan yang kuat, dan berbagai upacara adat yang masih dilestarikan hingga kini. Saya sebagai generasi muda merasa bangga dengan sejarah Majapahit. Banyak nilai-nilai luhur yang bisa kita pelajari seperti semangat persatuan dan gotong royong. Apa saja faktor yang membuat Majapahit mencapai ke puncak kejayaannya? Nah, di sini banyak faktor. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat dari Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Kedua, stabilitas politik dan ekonomi. Yang ketiga, kemampuan Majapahit dalam menjalin hubungan politik dengan kerajaan lain. Selain itu, teknologi pertanian dan sistem irigasi yang maju juga mendukung kerajaan Majapahit. Selain itu, mampu menghasilkan surplus pangan yang cukup untuk menghidupi rakyatnya. Dari sisi budaya, Majapahit sangat terbuka terhadap pengaruh asing. Mereka mampu mengadopsi dan mengadaptasi berbagai elemen nilai dari India, Tiongkok, dan negara-negara lain. Lalu bagaimana dengan peruntukan Majapahit? Apakah penyebabnya? Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, konflik internal dan perebutan kekuasaan. Yang kedua, serangan dari kerajaan lain, terutama Demak. Ketiga, perubahan iklim dan bencana alam.
Selain itu, perubahan sosial dan ekonomi juga berperan. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada sistem yang ada dan muncul kekuatan-kekuatan baru yang menentang dominasi Majapahit. Meskipun runtuh, warisan Majapahit tetap hidup hingga kini. Kita bisa melihatnya dalam seni, budaya, bahasa, dan adat istiadat kita. Apa pesan yang bisa kita ambil dari sejarah Majapahit? Kita bisa belajar tentang pentingnya persatuan, toleransi, dan gotong royong. Majapahit adalah bukti bahwa dengan persatuan kita bisa mencapai kerajaannya. Dan kita juga harus menghargai dan melestarikan warisan sejarah kita. Situs-situs Majapahit adalah sumber pengetahuan dan inspirasi bagi generasi mendatang. Saya berharap kisah-kisah Majapahit bisa terus menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Nah, itu tadi sedikit topik mengenai Kerajaan Majapahit. Terima kasih kepada semua narasumber yang telah berbagi pengetahuan tentang Majapahit. Semoga podcast ini bermanfaat bagi semua pendengar. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari sejarah kejayaan Nusantara. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum.